sama? Ini ya Oh, kayak yang si rumah itu ya, karakter orang itu ya. sama enggak sih kayak itu sama orang bisa nah kan ada satu kata yang kita masih lagu ya pikir lah pertanyaannya kata udah ada di blog itu. Kalau pendapat mereka tentang Pancasila nggak? Mereka Kenapa masyarakat Indonesia sama ideologi kan gak mungkin? pasti ada lah. Masa ya? Kalau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian setuju, tapi pasti ada yang nggak setuju. Maksudnya mahasiswanya nggak setuju sama Tuhan yang Maha Esa? Ya bukan nggak setuju, maksudku banyak analogi. Guru kan analogi. Kewajaran kita kaitin sama yang menampung pada pokok pertanyaan di sini. Jadi kita nggak perlu narik data ke turun kelompok. Ini sebenarnya cewek. Kalau kita nanya kan berarti dia jahat ya. Tentang apa? Pakaian. Kayak Jadi sebenarnya luas ya. Yang media sosial tidak. Aku media sosial. Oh yang media sosial apa weh? Media sosial tadi aku bukan media sosial itu enggak. Apa? Yang penyebaran berita betul. Oh, nah. Apakah kamu akan terus menyebarkan atau kamu mencari tahu sendiri? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya pribadi terlebih dahulu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadila Udi. Kalian bisa memanggil saya Nadila. Saya mahasiswi dari program studi ilmu hukum di UNAD 4 dan izin untuk meminta waktunya sebentar saja. Sebelumnya saya mengucapkan saya sangat terkesan sekali sama teman-teman IKL dan maupun fakultas. Soalnya kesan saya pertama kali datang ke sini kepada teman-teman yang cewek-ceweknya ramah-ramah sekali dan orang tersenyum, kepada cowok ceweknya juga cantik dan ganteng juga. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nama saya Nathanael Pratama Rizky, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Sama. Saya Prianto Thompson. Nama saya Raja Tamaria. Perkenalkan, nama saya Irbalia Sesri Jawaita. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra Putri. Perkenalkan, nama saya Raja Fernandia. Perkenalkan, nama saya Fadila Manusia. Perkenalkan, nama saya Nila Permatasari. Tahap perkenalan diri dari kelompok saya sudah selesai dan tahap pertama kami akan memberikan kuesioner kepada teman-teman kalian untuk kepada kawan-kawan KL untuk mengisinya sesuai dengan pernyataan yang telah tertera pada kuesioner kami. Gak banyak kok, hanya 7 dan kepada kawan-kawan silakan membagikan
Halo Bang, Halo, namanya siapa dan kamu dari prodi apa nih? nama saya Winggo Priyadi, prodi saya dari Ilmu Kelautan. Siapa? Winggo Priyadi Oke, dari Bang. prodi Ilmu Kelautan. Oke, Bang Winggo, ya, benar? Ya, Nah, saya izin wawancara nih sama Bang Winggo. Yang pertanyaan pertama, menurut Bang Winggo, pendidikan kewarganegaraan itu penting nggak sih? kalau menurut saya itu penting. Penting, oke. Pertanyaan nomor 2, apakah pendidikan kewarganegaraan itu berpengaruh terhadap pembentukan karakter Bang Winggo? Apa itu? Apakah pendidikan kewarganegaraan itu berpengaruh kepada karakter diri? Sangat pengaruh. Ya, oke. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat kamu jika ada teman kalian berbicara kasar? Apakah kalian tersinggung atau menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah? Kalau itu bisa tersinggung tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Kalau emang dari Kawan dekat gitu? kawan dekat Biasa ya aja? mungkin biasa aja. Kalau kawan-kawan nggak kenal mungkin tersinggung gitu. Baik, pertanyaan nomor 4, bagaimana perasaan kamu jika ada teman kamu yang tidak berkontribusi ketika sedang bekerja kelompok? Boleh dibicarakan atau Ada perasaan kesal atau gak senang gitu ketika ada teman-teman yang kerja kelompok dia cuma numpang nama gitu? kalau misalnya kita udah kasih tahu, kalau dia masih juga kayak gitu, ya bolehlah kita kasih saran yang baik-baik. Jangan asal marah kayak gitu aja. Pertanyaan nomor 5, ketika kamu menerima sebuah berita, apakah kamu langsung menyebarkannya kepada orang lain atau kamu mencari terlebih dahulu berita tersebut? Mencari dulu berita itu, sangkut dengan takutnya nanti itu Hoax. berita hoax atau Tidak benar. tidak benar. Oke. Pertanyaan yang terakhir, tips dan trik kamu dalam memilah budaya luar untuk dicontoh. Menurut kamu, sudahkah kamu berhasil dalam hal itu? Apakah Bang Winggo sering menirukan gaya berpakaian orang luar atau cara berbicara orang luar atau kesukaan tentang hal-hal di luar negeri? Ataukah Bang Winggo tuh sangat terpengaruh sekali dengan misalnya K-pop? Nah, Bang Winggo tuh suka K-pop, nanti pakai baju pun mengikuti Ya. budaya K-pop gitu, budaya Korea. Pengaruh dengan lagu-lagunya sih. Iya. Lagu-lagunya, berpakaian juga, dari style-stylenya kita boleh ngikut gitu. Oke. Baiklah, itu saja pertanyaan yang dapat saya berikan kepada Bang Winggo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ilmu Oke, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Kakak pendidikan kewarganegaraan itu penting nggak sih? penting, Kenapa penting? yang penting dalam hidup sehari-hari. Nah, apakah pendidikan kewarganegaraan itu berpengaruh pada pembentukan karakter Kakak? Ya berpengaruh. Berpengaruh dalam hal apa? Sama hidup sehari-hari. Dalam pendidikan karakter. Bagaimana pendapat Kakak jika ada teman yang berbicara kasar? Apakah akan tersinggung atau menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar? Ya menganggap sewajar-wajar. Berarti tidak dianggap sebagai bercandaan Iya. hanya sebutan cerita. Terus kalau ada teman yang tidak berkontribusi dalam kerja kelompok itu Kakak akan bersikap kayak apa? Ya tentu saling bekerja sama. Misalnya dia masih Iya. nonton nggak merasa bersalah gitu. Corain namanya. Corain. Ketika Kakak menerima sebuah berita, apakah akan langsung menyebarkannya kepada orang lain atau mencari tahu terlebih dahulu? Mencari tahu dari informasi itu. Tips and trik Kakak dalam memilah budaya luar untuk dicontoh dan apakah sudah implementasi? Bentuk contohnya. Belum. Ada kepikiran untuk melakukan? Belum ada. Jadi kalau ada budaya masuk sebenarnya gitu. Ya, Beda. ikuti aja. Gitu aja. Ya makasih Kak. Nama saya Siska dari jurusan Ilmu Kelautan. Oke, Kak, boleh minta waktunya jawab pertanyaan. Menurut Anda apa pendidikan kewarganegaraan penting nggak sih? Menurut saya penting itu untuk mengembangkan karakter pada diri tersebut. Terus, apakah pendidikan kewarganegaraan berpengaruh terhadap pembentukan karakter kamu? Tentu berpengaruh untuk menjaga sopan santun seperti
menghargai sama teman atau orang lain. Terus pendapat kamu jika ada teman kalian yang berbicara kasar, apakah kalian tersinggung atau menanggap hal itu sebagai hal yang lumrah atau biasa saja? Tentu saja itu hal yang tidak lumrah karena itu menyangkut orang lain jika memang perkataannya itu tidak sesuai. Bagaimana sih perasaan kamu jika ada teman kamu yang tidak berkontribusi dalam kerja kelompok? Mungkin itu tidak bersosialisasi dengan teman-teman yang lain gitu. Terus tuh ketika kamu menerima sebuah berita, apakah kamu akan langsung menyebarkannya kepada orang lain atau mencari terlebih dahulu? Kalau menurut saya akan mencari tahu terlebih dahulu, baru mungkin akan memberitahu pada yang lain. Jadi dari kamu dalam menilai budaya luar untuk contoh untuk kamu, apakah kamu sudah berhasil dalam hal ini? Mungkin saya sudah berhasil dan contohnya berpakaian, bagaimana berpakaian orang luar dengan yang ada di Indonesia gitu. Dan makanan juga mungkin ada lidah yang sesuai dengan lidah luar, ada yang tidak. Nama saya ini saya akan menurut kawan pendidikan kewarganegaraan untuk saya pribadi pendidikan kewarganegaraan itu karena mungkin membangun rasa cinta tanah air mahasiswa sekarang karena banyak mahasiswa kita menyukai budaya luar seperti dan lain sebagainya. Apa pendidikan kewarganegaraan kan takut Pancasila, berarti itu membentuk karakter saya seperti sholat, berperilaku baik kepada sesama manusia dan banyak itu sudah diajarkan pada kita juga di keluarga. Bagaimana pendapat kakak jika ada teman kakak yang bicara kasar apakah sangat tersinggung atau menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah? Itu sangat-sangat tersinggung karena saya di lingkungan yang tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar karena sudah diajarkan oleh teman saya kata-kata adalah doa. Jadi kalau mengatakan hal yang jadi nggak pernah itu. Terus bagaimana perasaan kakak jika ada teman yang tidak berkontribusi dalam kelompok? Itu tergantung situasi. Jika memang biasanya kalau pada pengalaman yang sampai dia datang ke lokasi atau berkontribusi, mungkin saya akan memberikan organisasi atau memberikan dia bagian untuk membuat organisasi berpartisipasi juga. Kalau memang tidak mau berjalan atau jika Pak menerima semua berita, apakah Kakak akan langsung memberikan kepada kamu atau mencari tahu itu sebuah milik dari sumbernya. Jika sumbernya memang berasal dari sumber terpercaya, maka saya akan membacanya. Apapun menurut saya tergantung apakah berita yang menarik saya atau tidak. Dan juga kalau saya berarti sumbernya tidak pasti. Kalau saya percaya diri sumbernya seperti pasti ya. Dan kakak dalam melihat budaya dari kakak berhasil. Saya menyukai K-pop, itu saya pilih kepribadian dia yang identitas tersebut. Misalnya dia minta melakukan sesuatu, jadi saya ingin mengikuti apa yang dia buat, tapi hal-hal yang sebenarnya akan saya ya. Saya tinggal di sesi biasa di sesi. Saya namanya Joy Joy, biasa di Oke, baik Joy.
mengetahui bagaimana warga negara kita, warga negara orang lain yang akan disebut warga negara Indonesia itu kan harus sangat diketahui, karena itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah pendidikan kewarganegaraan berpengaruh terhadap pembentukan karakter? Kalau misalnya pembentukan karakter sih mungkin tak sih Kak, mungkin cuma ke arah kita tuh mengetahui bagaimana kita ini disebut warga negara Indonesia atau tidak. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kamu jika ada teman kalian yang berbicara kasar atau toksik? Apakah kalian tersinggung atau menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah? Etika dalam berbicara kan harus dijaga, apalagi nantinya orang yang lebih tua atau yang lebih senior dari kita, itu memang harus dijaga. Walaupun kita sesama sebaya gitu, itu kayaknya harus dikomunikasi. Itu mungkin bukan merupakan hal yang lumrah. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan kamu jika ada teman kamu yang tidak berkontribusi dalam kerja kelompok? Perasaan sih kadang misal nih kerja kelompok itu kan harus kerja sama dalam kelompok ya. Nah kalau misalnya nggak ada kerja dalam kelompok, ya nanti kita sana. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, ketika kamu menerima sebuah berita, apakah kamu akan langsung menyebarkannya kepada orang lain atau mencari tahu terlebih dahulu? Jadi kalau terlebih dahulu sih kan apa yang kita dapat dari luar itu saja sebetulnya pasti ada fakta dan mitos yang Baik, untuk pertanyaan yang keenam, tips dan trik kamu dalam menghilang budaya luar untuk dicontoh. Menurut kamu, sudahkah berhasil dalam hal seperti itu? Kalau tips dan trik saya harus bedakan aja yang baik sama yang buruk. Kalau misal buat dari luar negeri, kamu udah bisa memilahnya atau tidak? kalau misalnya itu ya tergantung diri masing-masing. Kalau misalnya itu baik menurut dia, ya dia aja. Kalau misalnya itu buruk dia, ya nggak usah gitu. Kalau misalnya berhasil atau tidak, mungkin saat ini masih proses. Karena kan ini tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan gitu. Mungkin kita harus lebih banyak mengatasi atau menjaga. Oke, baik. Terima kasih atas kemampuan kamu untuk saya wawancarai. Ayo. Iya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan menurut pendapat kakak. Menurut Anda, pendidikan kewarganegaraan penting nggak sih? Menurut saya penting sih, karena pendidikan kewarganegaraan itu kan kayak membangun moral gitu kan, apalagi kita sebagai mahasiswa moralnya harus benar dong, masa moralnya nggak benar ya kan? Iya. Kalau pertanyaan kedua itu, apakah pendidikan kewarganegaraan berpengaruh terhadap pembentukan karakter Anda? Pendidikan kewarganegaraan berpengaruh untuk pembentukan karakter sih. Kalau untuk saya sendiri berpengaruh ya, karena kalau kita belajar pendidikan kewarganegaraan itu kayak membentuk untuk rasa toleransi, rasa peduli, dan rasa Indonesia banget gitu lah. Iya. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat kakak jika ada teman kalian yang berbicara kasar? Apakah kalian tersinggung, menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah? Kalau misalnya ditanya tersinggung atau enggak sih enggak ya, tapi kalau misalnya dianggap lumrah atau enggak juga ya, masa ngomong kasar dijadiin lumrah atau jadiin biasa aja kan, enggak juga. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan kakak jika ada teman kakak yang tidak berkontribusi dalam kerja kelompok? Kalau ditanya perasaan pasti kesel lah, kita kan kerja sama-sama kerja kelompok, terus tiba-tiba dia nggak datang atau dia nggak ngasih kontribusi apa-apa, terus nilainya tetap sama kayak kita, jadi kayak kesel aja sih. Oke. Pertanyaan kelima, ketika kakak menerima sebuah berita, apakah kakak akan langsung menyebarkan kepada orang lain atau mencari tahu terlebih dahulu? Kalau untuk saya sendiri, untuk berita-berita gitu, saya lebih ke cari dulu sih informasi yang benarnya atau enggak.
nggak langsung kayak share sama teman atau gimana gitu enggak. Oke, untuk pertanyaan terakhir, tips dan trik kakak dalam memilah budaya luar untuk dicontoh. Menurut kakak, sudahkah berhasil dalam hal itu atau belum? Kalau ditanya tips and trick sih saya nggak tahu ya, maksudnya kayak kalau misalnya budaya luar atau budaya luar gitu untuk dicontoh itu kan tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau saya lebih ke kita bisa lihat, terus kita kan udah dewasa gitu, kita bisa nilai itu baik atau enggaknya. Jadi ya perspektif masing-masing juga. Untuk itu. Ya, makasih ya untuk waktu atas wawancaranya. Ya, makasih. Perkenalkan, saya Erik dari Fisip Hukum. Gue boleh menanyakan ini. Sebenarnya perkenalkan saya Jeffrey Doni, saya dari jurusan Kedokteran. Ya, terima kasih untuk waktunya untuk diwawancarai. Mungkin kami ada sedikit pertanyaan untuk penelitian kami tentang kewarganegaraan. Yang pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda pendidikan kewarganegaraan itu penting nggak sih? Kalau menurut saya itu tergantung kondisinya Bang. Kalau untuk dibawa ke ranah ini cara pemerintah itu mungkin sangat penting karena bagaimana mengetahui tata cara pemerintah gitu itu mengatur negara. Terus kalau untuk diri pribadi itu menurut saya kurang penting karena diri sendiri kan tergantung lingkungannya juga, kan ada lingkungan yang toksik gitu kan, itu susah untuk kita mengatur diri kita untuk terbiasa gitu karena di luar pemahaman kewarganegaraan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah pendidikan kewarganegaraan berpengaruh terhadap pembentukan karakter komunikasi? Kalau untuk pembentukan karakter agak berpengaruh, soalnya kita kan diajar juga bagaimana sikap kewarganegaraan dan itu bisa kita belajar menerapkan gitu. Tapi kalau untuk diterjunkan ke publik itu agak susah gitu. Iya. Yang selanjutnya itu pertanyaannya, bagaimana pendapat kamu jika ada teman kalian yang berbicara kasar? Apakah kalian tersinggung atau menganggap hal itu sebagai hal yang mudah? Nah, itu yang masalahnya yang saya jawab tadi. Karena kan masing-masing orang itu punya perbedaan masing-masing, ada yang toksik, ada yang bicara ramah, dan itu kalau memang ada orang bicara yang seperti itu cukup kita tegur dan itu kita ini mungkin tidak, soalnya tidak ada hak dan itu kurang salut gitu jadi pelanggaran juga. Baik, yang selanjutnya itu, bagaimana pesan kamu jika ada teman kamu yang tidak berkontribusi di dalam kerja kelompok? Saya kurang baik, soalnya yang dinamakan kerja kelompok itu kan kita harus sama-sama merasakan gitu. Tidak timbul aja. Oke, yang selanjutnya itu, ketika kamu menerima sebuah berita, apakah kamu langsung menyebarkan kepada orang lain atau mencari tahu terlebih dahulu informasinya? Mencari informasi. Soalnya berita itu ada juga sebagian pihak menyebarkan itu dan nanti belum tahu terusul dan sebenarnya itu menjadi tindakan salah sejauh atau Oke, pertanyaan terakhir. Tips dari kamu dalam memilah budaya luar untuk dicontoh, menurut kamu sudahkah berhasil dalam hal ini? Kalau tips dan trik saya budaya luar itu kurang, soalnya dengan budaya apa yang harus kita perhatikan sebagai negara Indonesia misalnya. Kalau budaya dari tren yang salah mungkin kita hindarkan. Kalau untuk dari tren yang benar mungkin kita bawa ke sikap pribadi kewarganegaraan itu baik. Boleh nggak sih Kak, kami mau kasih pertanyaan beberapa gitu tentang kewarganegaraan? Yang pertama itu, menurut Kakak nih, pendidikan kewarganegaraan penting nggak sih untuk universitas gitu? Penting, karena dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri kita bisa membentuk suatu karakter dan
sifat, akhlak, perilaku kita sebagai mahasiswa terhadap dosen maupun apapun di atas kita ya, seperti orang tua lah ya, dari pendidikan kewarganegaraan. Bagus sekali Kak jawabannya. Terus pertanyaan kedua nih Kak, apakah pendidikan kewarganegaraan itu berpengaruh terhadap pembentukan karakter Kakak? Sangat berpengaruh karena dari dari pendidikan kewarganegaraan itu kita bisa belajar lebih baik lagi dari segi karakter dan akhlak kita untuk bagaimana cara kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan sama kita, orang tua. Oke, pertanyaan ketiga ya Kak ya. Bagaimana nih pendapat Kakak jika ada teman yang berbicara kasar kepada Kakak? Apakah Kakak itu bakal tersinggung atau menganggap hal itu hal yang lumrah? Kalau dari segi itu sendiri tergantung dari posisi dan keadaannya. Kalau itu memang dari posisinya saat bergurau itu tidak jadi salah ya. Tapi kalau jadi saat dari seriusnya dia malah berbicara terus ya itu bisa jadi bukan marah ya, tapi kita kasih teguran aja. Jadi kasih teguran ya. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Bagaimana perasaan Kakak jika ada teman Kakak yang tidak berkontribusi dalam kerja kelompok? Kalau yang ini tergantung juga karena lihat dari kondisinya. Misalnya dia lagi keadaan semisal orang tuanya lagi meninggal. Jadi kita tidak bisa paksa mereka, tidak bisa paksa dia untuk datang ke kelompok karena itu hal keluarga. Jadi sesuai kalian gitu ya? Iya. Terus kita paling kelima ya Kak ya. Ketika Kakak menerima sebuah berita, apakah Kakak akan langsung menyebarkan kepada orang lain atau mencari terlebih dahulu sumber dari berita tersebut? Kalau ini kita harus mencari sumber benarnya dulu ya. Jadi kita saat mendapat berita itu kita harus sharing dulu baru bisa. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, tips dari Kakak nih dalam menemui budaya luar untuk dicoba dan menurut Kakak sudahkah berhasil dalam hal itu? Insya Allah karena contoh di budaya Papua karena di sana kan banyak budaya-budaya yang sering membaca. Kita sebagai anak generasi muda Indonesia harus juga sering banyak membaca karena dari membaca banyak pengetahuan dan ilmu baru yang kita dapat. Itu apa itu? Sudah berhasil nggak untuk mewujudkan hal itu? Insya Allah sudah. Dan terus dari segi negatifnya juga kita jadi bisa tahu ya dari segi pakaiannya. Iya. Oke Kak, makasih ya Kak. Iya, sama. Halo Kak, bisa mengenalkan diri terlebih dahulu? Saya Agil dari jurusan ilmu antropologi. Baik Ragil, saya boleh nanyain beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, menurut Ragil, pendidikan kewarganegaraan itu penting nggak sih jadi mata kuliah di universitas? Tentunya pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting ya, terutama bagi pembentukan karakter kita dan membantu kita untuk memperbaiki etika kita. Baik, jawabannya hebat sekali. Yang kedua, menurut kamu pendidikan kewarganegaraan itu berpengaruh nggak sama karakter kamu? Tentunya berpengaruh, seperti jawaban pertanyaan saya tadi terhadap etika saya bisa memperbaiki etika saya menjadi lebih baik. Baik, kalau pendapat kamu misalnya lagi bicara dengan teman, terus mereka melontarkan kata-kata kasar, kamu akan tersinggung atau merasa kalau itu cuma candaan semata? Ini tergantung konteks ya. Misal lagi bercanda, mereka itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau lagi serius, mereka kayak gitu mungkin akan tersinggung. Apalagi yang melontarkan perkataan itu yang lebih muda dari saya. Tergantung situasi ya. Tergantung situasi. Selanjutnya, gimana sih perasaan kamu jika ada teman kamu misalnya di kerja kelompok tidak ada kontribusinya di situ? Sebenarnya itu sangat kesel ya. Kalau saya mungkin akan memberitahu jangan seperti itu. Jika masih dekat, mungkin bisa curhat dengan Iya, menindakkan langsung. Selanjutnya, ketika kamu menerima sebuah berita, apakah kamu akan langsung menyebarkan kepada orang lain atau kamu
saya itu saya akan mencari tahu dulu kebenarannya. Jika sudah fakta, maka baru saya serahkan. Oke, selanjutnya ini nih terakhir, tips and trik kamu dalam memilah budaya luar untuk dicontoh. Untuk yang dicontoh ya? Iya. Yang sudah saya terapkan ya, walaupun belum sempurna. Mungkin budaya dari Jepang ya, yang gemar membaca literasi disingkatkan gitu kan. Terus disiplin waktu. Mungkin itu yang sudah saya terapkan walaupun belum sempurna. Menurut kamu tips and trik kamu itu udah berhasil nggak? Sudah berhasil tapi belum sempurna. Terima kasih ya Ragi. Namanya siapa nih? Dani. Oh, maaf. Ini ada beberapa pertanyaan yang abang bisa jawab lah kali ini ya, untuk mencari tahu juga dari persepsi beda-beda orang. Yang pertama, menurut abang ini pendidikan kewarganegaraan itu penting nggak sih? Penting. Pentingnya di bagian mana nih? Untuk pembentukan karakter Pembentukan karakter untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang kedua nih, apakah pendidikan kewarganegaraan berpengaruh terhadap pembentukan karakter apa? Tadi kan abang udah bilang berpengaruh ya. Berpengaruhnya di mana? Sikap perilaku. Nah, yang ketiga, bagaimana pendapat abang jika ada teman abang nih berbicara kasar? Apakah abang tersinggung atau menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah, yang biasa? kadang ada yang tersinggung juga, kadang nggak biasa. Hal yang tersinggung yang bagaimana? Ya, kalau bawa tua Kalau bawa itu udah beda lagi. Yang keempat nih, bagaimana perasaan abang jika ada teman abang yang tidak berkontribusi dalam kerja kelompok? Pendapatnya gitu, kalau ada yang kerja kelompok atau berbuat makan, kurang rasa kayak nggak mau membantu gitu ya, nggak mau kerja sama. Kalau misalnya dia tetap bersikeras nih, abang dia udah tahu nih dia itu kan kerja kelompok itu dia itu salah. Kalau dia tetap merasa tidak bersalah, dia gimana? Dia tetap tidak merasa bersalah gitu. Apakah abang melanjutkan dia dari kelompok atau coba aman? bicara berapa ya? Tidak ada keraguan gitu. Iya. Oke, yang kelima nih. Ketika abang menerima sebuah berita, apakah abang langsung menyebarkannya kepada orang lain atau mencari tahu terlebih dahulu? Mencari tahu dulu. Mencari tahu ya, untuk memastikan kebenaran yang benar. Yang terakhir nih, tips and trik abang dalam memilah budaya luar untuk dicontoh. Menurut abang gimana? Untuk memilah budaya luar yang patut dicontoh dan tidak patut dicontoh. Ya, kalau misalnya budaya Jepang, budaya Barat, dalam hal yang gimana? Budaya luar, kalau masuk budaya itu kayaknya kurang cocok ya sama untuk masyarakat. Kalau yang patut dicontoh tuh itu kan tidak patut dicontoh. Kalau yang patut dicontoh kehidupannya. Oh, gaya kehidupannya mungkin yang lebih baik gitu. Oke, cuma itu aja bang. Terima kasih atas pendapatnya yang bisa jadi catatan kami untuk buat perspektif dari orang yang berbeda. Terima kasih bang. Setelah kami melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa ilmu kelautan, pada saat ditanya tentang tanggapan mereka jika ada teman yang berbicara kasar, apakah tersinggung atau menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah, salah satu narasumber berinisial M menyatakan, hal itu ya wajar saja sih. Jawaban yang sama juga diberikan oleh mahasiswa lainnya. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan kurangnya kesadaran mahasiswa ilmu kelautan mengenai pentingnya kesopanan tutur bahasa sesama teman. Bermula dari candaan hingga akhirnya hal tersebut berubah menjadi sesuatu yang wajar, dan mereka pun tidak tersinggung akan hal itu. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak bisa mencakup secara efektif di semua aspek kehidupan mahasiswa ilmu kelautan, hingga menyebabkan trash talk ini masih berlanjut sampai sekarang.
Hah? ES Nausona. ES gini. Kecil. Oh, ES. Nausona. Nahusona @gmail.com. Tahap lagi. Siapa? Gaby tak belum ada dia. Siapa namanya? Sesi dulu. Hilmalia Zesi 28@gmail.com. Malia Zesi 28@gmail.com. Lanjut. Siapa lagi? Nathan, Nadila, Nathan. 2250. Oh, NATH. NATH. 2250. Sebutkan. Reski. Reski gini. REZKY yang Gini. 138@gmail.com. 138@gmail.com. Nila titik permata 12 @gmail.com. Email atau Karin. Aku belum pernah daftar. Karin. Itu aku mau palsu. Aku suka bersabar. Kayak untuk aku naik. Bapakku marah lagi. Itu sudah konten ya? Nangis. Ada di apa dia? Polisi, tolong lagi ini. Siapa? Siapa? Ini adik kamu kan? Adik adikku suka di sini loh kawan. Pakai bahasa Jawa. Aku udah ada polisi juga kalau ada kayak gitu kan. Bapakku sudah sering pernah di Jawa. Nangis. Tolong kirim dulu ini. Coba aku main itu pas sebelumnya. Menurut Anda bahasa yang kapan biasa tidak dilakukan berdasarkan hubungan. Anda tidak tersinggung jika teman Anda melakukan kata yang kasar karena ada gangguan komunikasi. Menurut Anda telah terjadi kewajaran atau melakukan sisi berbicara dengan bahasa yang kasar. Terus diimplementasikan ketika Anda berbicara kepada sesama teman. Coba tengok tadi yang paling yang garis bawahi yang atas kemarin. Yang kemarin kita kerja itu. Atas. Ini udah di paragraf ya? Enggak di bawah situ. Bawah. Kan? Yang halaman terakhir. Tentang apa? Yang sebelum daftar pustaka. Sebelum daftar pustaka. Apa? Ini peran pendidikan perkenalan dalam bentuk karakter kesatuan. Perpustakaan gitu loh.
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Etika Komunikasi Mahasiswa Ilmu Kelautan Angkatan 2022. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya serahkan materinya kepada pemateri pertama, yaitu Dila Permatasari. Kepada Dila, kami persilakan. Selamat siang teman-teman. Iya. Seperti yang kita ketahui, tema kita adalah pentingnya pendidikan kewarganegaraan di lingkungan kampus. Jadi kami di sini membahas tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter mahasiswa IKL angkatan 22. Kalian pasti sudah sering mendengar kata bahasa dan komunikasi, ya kan? Ya. Jadi bahasa itu bentuk komunikasi yang paling mudah dimengerti oleh manusia. Nah, bahasa ini merupakan sarana untuk sesama kita untuk menyampaikan informasi dan menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Kita bahkan bisa melihat karakter dari seseorang tersebut melalui cara berbicaranya, melalui penyampaian kata-katanya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah bahasa sebagai sarana komunikasi tentunya mengalami perkembangan. Nah, perkembangan ini tentu saja membawa implikasi, maksud saya implikasi, di mana membawa nilai-nilai dan moral. Selanjutnya adalah yang ingin saya bahas hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan kurikulum dari sekolah dasar hingga jenjang pendidikan tinggi kuliah. Hal ini kita dapat lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Internasional, di mana di sana ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu harus disisipkan dalam mata pelajaran sekolah dan mata kuliah wajib universitas. Selanjutnya adalah ada 3 pembahasan tentang kesopanan. Yang pertama adalah kesopanan dalam berpakaian, yang kedua adalah kesopanan dalam berbuat, dan yang ketiga adalah kesopanan dalam berbicara. Nah, yang ingin kami bahas ini tentang kesopanan berbicara, di mana makin kesini orang sering menyalahi aturan tentang berbicara yang tidak sopan dan menyalahi aturan. Mungkin segitu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu tinjauan pustaka. Ada 3 poin yang kami jelaskan di tinjauan pustaka ini. Pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk karakter, sebagai sarana pembentukan karakter. Pendidikan kewarganegara bertujuan untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada warga negara melalui proses pendidikan dari lembaga negara agar mereka menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun 3 komponen dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu kajian ilmiah, pendidikan ilmu kewarganegaraan, program yang kedua yaitu program kurikuler pendidikan kewarganegaraan, dan gerakan sosial kultural kewarganegaraan. Semua komponen ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Selanjutnya kemudian terdapat beberapa karakter yang dapat dijadikan menjadi hidangan bagi seseorang untuk mendapatkan pengembangan karakter. Yang pertama yaitu karakter religius, di mana karakter religius ini, mereka yang memiliki karakter ini dia akan patuh kepada ajaran diannya tanpa menghina ajaran orang lain. Kemudian karakter religius ini menjadi sebuah nilai dan moral etika dalam berperilaku. Kemudian yang kedua yaitu jujur. Jujur, orang yang memiliki sifat jujur ini yaitu bertindak sesuai dengan usaha menjadi orang yang bisa dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan hasil kerja. Kemudian yang ketiga yaitu kesopanan. Kesopanan yaitu di mana seseorang itu memiliki adab kepada orang lain terhadap diri
mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi merupakan suatu perbuatan atau setiap sikap orang lain yang berbeda, maka menghargai setiap perbedaan adalah kuncinya. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Yang keempat merupakan tanggung jawab. Orang yang memiliki tanggung jawab adalah orang yang memiliki setiap tindakan yang dapat diambil untuk memberikan rasa kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan topik yang sangat menarik dan sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu etika berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, mengapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengapa kita harus menghindari etika komunikasi yang buruk. Khususnya di sini saya akan lihat pada fenomena di kalangan anak ilmu kelautan, yang dimana beberapa dari mereka yang masih menganggap bahwa berkata kasar merupakan hal yang biasa saja, apalagi jika itu dilanturkan kepada teman dekat. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan dari saya. Kalau mendengar kata etika komunikasi atau berkomunikasi, tentu kita sebagai manusia sudah tahu apa itu komunikasi. Teman-teman bisa lihat pada materi yang telah kami sajikan. Etika merupakan bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya watak, sifat, sikap, dan juga cara berpikir di kalangan masyarakat. Nah, pada contoh ini, sekarang kita bisa lihat bagaimana contoh berkomunikasi yang buruk yang sering kali terjadi. Yang pertama, berbicara kasar. Tahukah kalian, kalau kita sering berkata kasar, itu tidak hanya berdampak pada orang lain, tetapi sangat berdampak besar pada diri sendiri. Yang kedua, menggosip atau membicarakan orang lain. Hal ini sangat merupakan suatu pelanggaran dalam beretika komunikasi, karena merugikan pihak, merusak reputasi, dan juga mengganggu seseorang. Dan yang ketiga, ini sangat penting, suka memotong pembicaraan orang lain. Hal ini merupakan hal yang sangat buruk sekali. Bisa kita bayangkan dan kita rasakan, ketika kita sedang berbicara dan pembicaraan kita itu dipotong, maka ini menunjukkan sekali bahwa sifatnya ketidaksopanan, kurangnya menghargai, dan tidak menghargai pendapat seseorang. Selanjutnya, saya akan serahkan materinya ke pemateri selanjutnya pada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, bahasa kasar. Seperti yang dikatakan oleh proses sebelumnya, bahasa kasar tidak pantas disebut sebagai bahasa kasar karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan berbahasa. Bahasa kasar menyerang ungkapan yang mengandung kata-kata firasat atau kata atau kotor, baik dalam konteks humor, pelecehan seksual maupun penghinaan terhadap seseorang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji berbagai aspek dari objek penelitian. Selanjutnya, analisis data deskriptif kualitatif memberikan gambaran rinci tentang suatu masalah. Dalam proses pencarian data, peneliti menggunakan metode studi prasangka, mengambil foto, melakukan wawancara, dan mengisi kuesioner secara offline. Selanjutnya bagian D, hasil dari pembahasan. Yang pertama, kriteria informan. Kriteria informan dalam penelitian yang kelompok kami lakukan, kami memilih 50 mahasiswa untuk melakukan pengisian kuesioner. Kemudian kelompok kami melakukan wawancara dengan 10 mahasiswa, dan hasil dari kuesioner tersebut dijadikan dasar untuk menjawab dasar masalah penelitian. Dari penelitian yang kami lakukan, kami mendapat kesimpulan bahwa telah terjadi pewajaran atau normalisasi berbicara dengan bahasa kasar ke sesama teman di lingkungan jurusan ilmu kelautan. Yang kami mengajukan beberapa pertanyaan, yang diantaranya adalah pertanyaan pertama, telah terjadi pewajaran atau normalisasi berbicara dengan bahasa kasar ke sesama teman di IKM, yang dimana hasilnya ada seperti yang ada di PowerPoint, bisa kita saksikan bersama. Lalu yang pertanyaan kedua, pendidikan keluarga, pernyataan kedua, pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam pembentukan karakter Anda. Ini juga hasil dari wawancara maupun pengisian kuesioner yang kami dapat. Lalu bertentangan antara hasil kuesioner di atas menunjukkan bahwa pembentukan karakter tersebut tidak melingkupi etika berkomunikasi mereka, di mana pendidikan kewarganegaraan tidak dapat mendukung terciptanya warga negara yang mencintai tanah air,
nusa dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan membentuk generasi yang disiplin, berbudi pekerti, dan sopan santun sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai hubungan antara pendidikan kewarganegaraan terhadap fitur bahasa mahasiswa ilmu kelautan angkatan 2022. Pendidikan kewarganegaraan itu penting untuk kita semua, karena dari situ kita belajar bagaimana menjadi warga negara yang demokratis dan juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga dari hasil survei penelitian yang telah kami lakukan, ternyata pendidikan kewarganegaraan tidak terlalu efektif untuk membentuk karakter warga negara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu banyak sekali yang berbicara berbahasa kasar atau trash talk di lingkungan mahasiswa ilmu kelautan yang padahal itu tidak mencerminkan ajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Baik, selanjutnya untuk mengetahui permasalahan penyebab dari permasalahan trash talk ini, kami melakukan wawancara dengan 10 mahasiswa, yang mana mayoritas dari mereka ketika kami menanyakan tentang tanggapan jika ada teman yang berbicara bahasa kasar, apakah akan tersinggung atau tidak, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang biasa saja, di mana ada juga yang mengatakan hal ini tergantung konteks. Jika dia sedang bercanda tidak apa-apa, tapi jika sedang serius mungkin akan tersinggung. Selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa jika dikatakan oleh teman biasa maka dia tidak akan tersinggung, kecuali oleh orang yang asing atau tidak dikenal. Baik, dari hasil wawancara itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran mahasiswa ilmu kelautan mengenai pentingnya kesempurnaan tutur bahasa sesama teman itu sangat kurang. Bermula dari candaan hingga akhirnya hal tersebut berubah menjadi sesuatu yang wajar dan mereka pun tidak tersinggung akan hal itu. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak bisa mencakup secara efektif di semua aspek kehidupan mahasiswa ilmu kelautan hingga menyebabkan peristiwa trash talk ini masih berlanjut sampai sekarang. Simpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak berpengaruh secara efektif dalam tutur bahasa mahasiswa ilmu kelautan angkatan 2022, di mana telah terjadi normalisasi akan trash talk, tutur bahasa yang asal sangat tidak pantas dan bertentangan dengan visi-misi pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk karakter warga negara. Salah satunya adalah karakter kesopanan, serta hal ini juga tidak mencerminkan jiwa bangsa yang beretika sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan di kehidupan sehari-hari dengan harapan mengurangi terjadinya trash talk dan menjaga budaya tutur bahasa bangsa Indonesia untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.